Pertama kali saya diberitahu oleh ayah orang tua bahwa sebetulnya dia bilang kita ini tidak punya tanah air. Tanah air kita ini Indonesia adalah dijajah. Baru mengerti saya pengertian kita ini tidak mempunyai hak di tanah kita sendiri. Nah, itu memberi kesan bahwa rupanya karena tidak mempunyai tanah air, kau tidak apa-apa. Kau inlander. Ini memberi kesan yang sangat dalam yang mempengaruhi hidup saya. Sejak itu tertanam dalam hati kesan ayah, kau sekarang hari ini tidak punya tanah air, tapi kau harus berjuang untuk menegakkan tanah air. Kulit kau itu coklat, tapi otakku tidak berbeda dengan mereka. Karena itu kata ayah, kau belajar, tunjukkan bahwa yang kulit sawo matang itu tidak lebih rendah dari kulit putih itu. Selama dia menjalankan tugas sebagai menteri, dia itu tidak pernah marah. Tidak pernah marah. Sehingga kami ini juga sulit. Nah, mengenai masalah umpamanya beliau itu terlalu sibuk apa enggak gitu, itu diukur dari anak buah itu sakit ya. Pada waktu ikut Pak Emil Salim, saya sebagai staf pada waktu itu bertiga, yaitu Pak Subrata Sastra Suganda almarhum, Pak Baharudin Wahab, dan saya. Pada waktu itu Pak Emil Salim sebagai Menteri Perhubungan.
saya jadi staf, dan saya rasa semua staf juga merasakan bahwa beliau itu seorang yang sangat, maksudnya gini loh, mukanya udah senyum ya, matanya sudah menunjukkan senyum, dan sangat sederhana dan sangat ramah sama semua orang. Jadi beliau kalau turun dari mobil kita suka liatin, aduh ini dengan tasnya dia bawa sendiri dan dia naik ke atas pakai lift. Liftnya beda lah dengan menteri-menteri yang harus lift sendiri, beliau nggak begitu gitu ya. Jadi beliau sangat sederhana sekali. Setelah kita berinteraksi sama beliau, saya kan baru staf, baru sekali ya. Tapi ketika kita menjelaskan, beliau sangat terbuka pada pendapat. Mau staf yang masih junior, senior dan sebagainya, itu sangat open begitu. Dan waktu itu kan jumlah stafnya kan masih sedikit juga. Jadi kita sering diadu begitu. Jadi kalau beliau mau menanyakan sesuatu, seperti dikonfrontir. Tapi saya tahu bahwa maksudnya beliau akan mendapatkan ide-ide baru dari perdebatan itu ya. Sehingga akhirnya beliau bisa memutuskan sesuatu yang lebih bagus karena dapat dari banyak masukan begitu. Nah itu menurut saya suatu keahlian yang sangat baik dari beliau. Beliau bisa mengkomunikasikannya dengan baik dan membuat suatu kebijakan yang juga sangat baik gitu. 70 terus ke 2000 bumi amblas. There is a limit to growth. Yang sangat saya kagumi daripada Bung Wimir itu, kalau mendapat tugas bukan main caranya dia mengerjakan. Sangat intensif, sangat metodis, sangat konsisten, sangat terus-menerus. Hebatnya Bung Wimir. Jadi sebagai ekonom, sebagai orang lingkungan hidup, dua-duanya bisa mengerjakan dengan sangat bagus dan sangat baik. Ya, jadi tadi kita mengibaratkan tim kita itu sebagai satu kesatuan sepak bola. Yang jadi gol tahu tugasnya, yang jadi penyerang tahu tugasnya. Sayap kiri menyerang lebih dahulu disusul dengan poros tengah. Itu masing-masing tahu pekerjaannya. Jadi di dalam hal ini Bung Wimir konsentrasi di dalam lingkungan hidup. Pak Sadri konsentrasi di dalam penerimaan, penarikan modal asing. Saya konsentrasi di dalam minyak dan perdagangan. Itu jalannya sudah bagus sekali. Jadi tim sepak bola itu bisa dipertahankan sampai pada pelita ke-5. Sesudah itu timnya ganti. Pak Habibie, orang-orang insinyur yang banyak masuk. Titik berat dari pembangunan tidak diletakkan kepada pengembangan pertanian, akan tetapi didanakan pada teknologi. Ya, beliau itu dia sebagai anggota tim ekonomi yang bentuk waktu-waktu itu kan dia tahu bahwa beliau itu orang akademis. Tapi karena dia dilibatkan sebagai tim ekonomi waktu itu kan, dia ingin tahu lapangan. Itu bagusnya. Dia cari teman-teman lama yang sudah aktif di lapangan. Dia ingin tahu apa yang ada di lapangan. Waktu itu saya pernah juga termasuk salah satu teman lama yang sudah di lapangan, tanya, apa sih yang di bidang perhubungan, di bidang pelayaran, apa sih masalahnya, karena begitu kan. Dia ingin tahu. Nah, secara kebetulan beberapa tahun sudah itu dia jadi menteri perhubungan kan, di samping sebelumnya jadi macam-macam jabatan menteri lain, ya pernah wakil ketua Bappenas, ya pernah apalagi menteri lingkungan hidup dan sebagainya. Jadi dia ingin tahu lapangan.
Jadi dia waktu itu dia jadi Menteri Perhubungan, saya itu orang lapangan, ya. Beliau yang ngangkat saya sebetulnya sebagai presiden direktur, ya, suatu perusahaan yang dibentuk khusus, ya, oleh Kementerian Keuangan dan Bank Pembangunan Indonesia Bapindo. Pak Emil Salim mendorong saya, keluarga saya, segi pendidikan. Walaupun saya tamatan SD, supaya anak saya sekolahnya tinggi. Waktu itu Bapak mendorong supaya anak kamu bisa sekolah tinggi. Karena waktu itu alhamdulillah nilai anak saya nggak bodoh-bodoh amat gitu. Ya, sekarang tamat S2 aja udah EPK-nya 3,5 kalau nggak salah. Itu. Jadi kalau Pak Emil selalu mendorong supaya anak tuh sekolah tinggi dari segi pendidikan itu. Bapak juga mendorong, juga alhamdulillah biaya juga Bapak Ibu yang biayain. Jadi dorongan Ibu begitu aja. Oh, Bapak pekerja keras, nggak di kantor, nggak di rumah, pulang ke rumah pun kerja keras sampai mau tidur. Jadi selalu kerja dan kerja ke rumah. Paling kalau untuk Sabtu Minggu itu untuk keluarga, cucu-cucu pada datang, terus nanti jalan keluar ngajak cucu-cucu itu untuk keluarga. Tapi menurut saya selama saya ikut Pak Emil Salim, Bapak itu pekerja keras, sayang keluarga, sayang pembantu, apalagi itu sama aja. Jadi antara pembantu sama bos itu nggak ada jarak. Sekarang kita lihat bahwa dalam pembangunan ekonomi kita ini masih banyak kita bergantung pada impor pangan. Desakan dari orang tua, pengalaman pahit di masa lampau, pengalaman di lapangan menjadikan kita menyukai apa yang kita kerjakan menjadi sesuatu, dan di dalam hati terus terangkum ya, pengalaman bahwa saya ini kulit coklat ini, kalau ada konferensi internasional yang biasanya banyak orang kulit putih gitu, kalau ada konferensi macam-macam itu, saya selalu bertanya, saya selalu berdebat. Ingat di zaman tempo hari itu, kasih lihat ini loh, coklat ini tidak kalah dengan kalian yang kulit putih-putih itu. Ada apa itu ya? Ada semangat seperti itu, ada semacam fighting spirit seperti itu. Jadi Menteri Lingkungan Hidup yang pertama di negeri ini, saya tahu persis Pak Emil sebenarnya waktu itu nggak tahu apa-apa tentang lingkungan. Tapi saya sungguh kaget ketika 3 bulan kemudian saya menyaksikan beliau pidato hampir 2 jam cara memukau para bupati dan pejabat di daerah tentang masalah-masalah limbah dan pencemaran sungai Ciliwung dengan amat fasihnya dan mengundang tepuk tangan yang tidak henti-hentinya. Pak Emil itu seorang ekonom. Waktu beliau menjadi menteri, itu terus terang banyak dari kami-kami yang lebih ngerti lingkungan dari beliau gitu ya, tapi beliau itu sangat genuine ya dan tulus sampai bertanya,
apa itu plasma nutfah, saya ingat gitu. Kita ketawa-ketawa bahwa bayangin Menteri Lingkungan Hidup nanya itu. Jadi terus teman-teman pada ngomong begini-begini begitu, tapi akhirnya beliau jadi jauh lebih jago dari kami, karena kami ini kan salah satu sumbernya. Beliau tuh dari dulu sampai sekarang itu bertanya kepada banyak orang. Yang menarik dari Pak Emil itu punya ini erat dengan Pak Harto. Ya, mungkin karena ulang tahunnya sama gitu ya. Pak Emil itu bawa orang-orang aneh-aneh seperti Walhi dan sebagainya gitu ya. Itu full restu Pak Harto. Waktu Walhi didirikan itu Pak Harto ikut ada acara dengan Pak Harto, Perangko Lingkungan Hidup ya, yang oleh Pak Emil dimasukin juga pendirian Walhi gitu. Jadi kami itu dapat full restu Pak Harto gitu ya, meskipun tetap selalu di luar pemerintah. Pada saat itu kita membuat undang-undang lingkungan hidup ya, yang pertama kali tahun 1982 kalau nggak salah ya. Nah, pada saat itu LSM tuh belum seperti sekarang ya. Nah, di undang-undang kita itu bisa lihat ya, tahun 82 loh, itu kan masih zamannya Pak Harto ya. LSM itu jadi lembaga swadaya masyarakat diberikan kesempatan untuk memberikan masukan untuk dalam rangka lingkungan hidup. Itu sesuatu yang harus diperjuangkan oleh beliau ketika itu Menteri Dalam Negerinya Amir Mahmud ya. Saya lihat betul betapa itu nggak mudah, tapi beliau dengan semangatnya melakukan hal itu. Yang kedua, masalah desentralisasi. Saat itu kan masih belum terlalu dirasakan, tapi di dalam undang-undang kita beliau juga memasukkan masalah desentralisasi. Jadi kalau kita lihat visi beliau jauh ke depan gitu ya. Pembuka lah ya, pembuka pionir lingkungan di Indonesia ya Pak Emil gitu. Ketika tahun 78 menjadi Menteri Lingkungan, nah itu di kepala saya kemudian satu, kesan Indira Gani bahwa lingkungan itu men-feed the poor. Dua, paham tentang kondisi timpangnya sumber daya alam kita. Jawa, Sumatera, Kalimantan sudah banyak dikelola, sana tertinggal, maka bagaimana ada pembangunan ini bisa lebih adil tanpa merusak alam. Maka yang tadi benih-benih pembangunan ekonomi, lingkungan, sosial, benih-benih itu berkembang menjadi konsep triple track development, 3 jalur yang kemudian di 92 diwujudkan di dalam sustainable development. Saya melihat Pak Emil bicara dengan penuh semangat di forum PBB di Rio de Janeiro, Brazil, tentang perubahan iklim, pembangunan berkelanjutan, yang lagi-lagi membuat decak kagum para pakar pembangunan dan ahli-ahli lingkungan sedunia itu. Nah, apa yang disampaikan oleh Pak Emil? Kalian sudah siap bekerja di lingkungan hidup, Bapeda? Ada 3 syarat kata beliau. Pertama, jangan berharap Anda kaya di sini gitu. Yang pertama gitu. Yang kedua, Anda harus siap tidak disukai orang banyak. Dan yang ketiga, Anda juga harus siap dimusuhi oleh sektor yang lain. Ya, kenapa? Karena kata beliau, kita ini kalau orang lain ngegas, kita ngerem. Di kalangan pemerintah pembuat kebijakan, yang dominan pemikiran waktu itu ya pertumbuhan. Jadi masalah lingkungan itu masalah secondary itu, bukan utama gitu. Bahkan ya banyak sekali saya mendengar cerita dan joke-joke dari
Pak Emil bagaimana beliau juga harus menghadapi rekan-rekan di kabinet waktu itu yang masih tidak terlalu menghargai peran dari lingkungan. Saya ingat betul satu cerita ya, tanpa harus menyebut nama. Seorang menteri mengejek Pak Emil waktu itu karena dalam rapat kabinet ada nyamuk begitu yang menggigit salah satu menteri, lalu menteri ini mengatakan jangan dipukul, jangan dibunuh, nanti Pak Emil marah. Nah, hal-hal seperti itu. Mereka tidak mengerti apa itu arti lingkungan, arti the importance of nature. Pembangunan berkelanjutan yang telah kita rintis dari tahun 72 hingga sekarang mencakup pembangunan ekonomi, menekankan pembangunan lingkungan yang baik, dan mengutamakan human resource, kesehatan, pendidikan, kemiskinan, sosial, dan sebagainya. Agar 2045, harapan saya, kita keluar dari middle income trap, dari perangkap ketertinggalan. Kita sejak 86 berada di kelompok negara berpendapatan menengah. Kita mesti keluar dari pendapatan negara tinggi. Itu saya harap di tahun 2045 berkat pendekatan triple threat, ekonomi, sosial, lingkungan, pembangunan berkelanjutan. Konsepnya masih tetap relevan ya, dan makin relevan ya, karena inti dari pembangunan berkelanjutan adalah bagaimana mengoptimalkan antara ekonomi, pertumbuhan ekonomi ya, kemudian pemerataan kesejahteraan dan perlindungan lingkungan gitu. Nah, buat saya Indonesia harus serius menerapkan pembangunan berkelanjutan karena faktanya sekarang kita jauh dari pembangunan berkelanjutan. Misalnya pertumbuhan ekonominya masih rendah, Pak. Padahal syarat ini rumus ekonomi maupun fakta empiris di seluruh dunia ya. Kalau dari negara berpendapatan menengah ingin menjadi negara makmur tuh pertumbuhan ekonominya minimal 7%, Alvan. Kita periode Pak Jokowi kemarin 5 tahun hanya 5%, iya kan? Jadi yang namanya prinsip berkelanjutan itu rasanya sejak awal udah Pak Emil sampaikan itu. Yang namanya ekonomi profit okay, but masyarakat itu harus menikmati sosial gitu ya. Kemudian environment itu harus tetap terjaga, lingkungan tetap kualitasnya bagus gitu ya. Jadi 3 prinsip itu, dan itu sampai sekarang nggak berubah tuh. Pada usianya yang sudah senja itu hati nurani Pak Emil terusik oleh dunia yang semakin materialistik dan berada digenggam oleh masuknya kekuatan uang, the power of money, dalam lingkar kekuasaan. Beliau merindukan adanya proses pendidikan kepada masyarakat yang dapat melahirkan tokoh-tokoh yang berpikir kritis, berani melakukan kegiatan yang sifatnya out of the box. Jadi sampai sekarang beliau masih aktif dan masih memperjuangkan berbanyak hal ya, termasuk Omnibus Law itu ya, beliau juga diskusikan gitu. Kita juga berpikir yang sama. Tadinya kita mau ada satu meeting ya, tapi sayangnya kondisi seperti ini ya, untuk memberikan masukan untuk Omnibus Law itu. Ada banyak ekonom yang sangat dogmatis ya, yang sangat konservatif dengan ilmunya, tapi liberal tentang ilmu yang lain, jadi suka mengkritik yang ilmu lain dan seterusnya. Tapi jarang, tidak banyak lah yang ekonom yang juga terbuka terhadap kritik ilmunya sendiri begitu. Dan itu yang paling membuat saya tertarik. Yang menginspirasi saya itu Pak Emil lah. Saya kalau jadi dosen tuh harus seperti Pak Emil, walaupun beliau di Fakultas Ekonomi ya, tapi kan role model kan bisa dari mana aja. Jadi menurut saya Pak Emil is one of the best ya, baik sebagai akademisi ya, maupun sebagai minister.
kemajuan industri tidak memperhitungkan aspek non-ekonomi seperti kesehatan, seperti kualitas anak muda dan sebagainya. Dedi ini orang yang looking forward ke depan. Jadi saya tuh akhirnya mendapat suatu pemahaman gitu ya, bahwa hidup ini kan 3 ya. Karena dalam agama juga begitu kan. Sejarah di belakang itu adalah dari mana asal muasal kamu. Jadi kamu nggak boleh lupa sejarah di belakang. Saat ini adalah di mana kamu berinteraksi dengan masyarakat sekarang. Yang penting ke depan, kamu mau bawa hidup kamu kemana? Karena yang bisa membawa hidup kamu ya kamu sendiri. Dan bisa membawa hidup itu bekalnya apa? Otak. Otak itu artinya apa? Belajar, pendidikan dan segala macam. Yang saya nggak akan bisa lupa itu adalah waktu saya baru saja tamat SMA, saya sekolah ke luar negeri. Saya waktu itu di Ottawa, saya di Kanada. Nah, satu titik saya lagi pulang ke Indonesia dan pas saya mau kembali ke Kanada, dia kekeh, saya mesti bareng sama kamu. So, kenapa sih? Kan maksudnya memang dia mesti ke Nairobi, kalau nggak salah dia mesti ke Nairobi. Kan saya bilang lah, ini kan ya waktu itu bisa via ini, tapi dia tetap mesti bareng sama saya. Saya tanya, kenapa? No, I want to be with you. Oke, kita sama-sama. Cuman kelasnya beda kan, karena dia menteri, saya bukan, ya dia di first class, saya di belakang, kira-kira gitu. Jadi yang berkesan itu pada saat kita di Amsterdam, kita berdua, saya tanya, ngapain Dad, you insist that you want to be together with me gitu. Jawaban dia yang menyentuh saya adalah, loh, I wanna be a father and son. Ini saatnya I become your father, you become my son, nggak ada orang lain. Waktu itu Bapak memang udah mulai aktif sibuk di Bappenas waktu itu. Nah, saya ingat tuh setiap sore gitu ya. Ya biasanya waktu itu masih rutin tuh pulang kantor jam 4, jam 5. Saya tuh pasti jam 4 udah mandi, terus langsung kan kita tinggal di daerah Jalan Kusumaatmaja atau Sari, deket Mandarin Hotel. Yang sekarang ini di depan rumah kita ada bangunan gedung Mandiri ya. Nah di jalan itu kan Imam Bonjol. Nah, biasanya tuh saya tuh sore-sore akan ke Jalan Imam Bonjol, nanti nunggu Bapak, gitu. Nunggu Bapak pulang dari kantornya kan di Taman Suropati. Nanti naik mobil, nanti Bapak akan jemput, ketemu saya, nanti kita naik mobil, nanti kita jalan-jalan sama-sama, jadi berdua gitu. Jadi itu ternyata kebiasaan Bapak untuk selalu dekat dengan anak kayak gitu di waktu walaupun sempitnya, tapi dia paling nggak menyediakan waktu kecil seperti dia ingin disambut kalau pulang sama kita di mana kayak gitu. Karena perhatian dia itu kan kesibukannya itu ya, membuat dia itu kurang bisa banyak berhubungan dengan kami. Jadi sibuklah, dia terlalu sibuk sehingga kalau kita mau bicara macam-macam, ada saja kesibukannya yang bikin dia gitu. Jadi tidak banyak bisa dia banyak cerita pada kami. Tapi itu bukan berarti bahwa dia tidak ada perhatian, hanya bahwa dia tidak banyak dan tidak banyak dia selalu bicara mengenai kerjaan dengan kami. Itu tidak usah kamu pusingkan, biarlah itu urusan saya katanya. Tapi buat saya karena dia tidak mau mengungkapkan macam-macam
masalah itu tentang yang dia hadapi. Buat saya itu menjadi pikiran kan. Jadi saya kasihan betul, dia kok sibuk betul. Jadi ada bukan malah rasa benci, tapi malah kasihan saya sama dia. Dia itu sedemikian cintanya banget dengan kerjaannya gitu. Jadi istilahnya apa yang sesuatu yang diberikan kepada dia itu dia sangat benar-benar apa ya, dia cintai banget gitu, dia dalami banget. Kayak seperti waktu jadi Menteri Lingkungan kan itu satu departemen satu institusi baru ya waktu lingkungan tuh. Jadi waktu kita tanya, waktu bapak saya tanya, lingkungan hidup tuh apa yang diurusin? Saya waktu awal-awal barunya waktu itu. Terus ya dia bilangnya ya saya belajar dulu gitu. Istilahnya maksudnya saya juga istilahnya ya pasti kita harus jaga nih alam ini supaya nggak rusak. Dia cuma ngomong gitu. Ya dengan apa ya? Makanya dia bilang ya saya lagi belajar gitu. Nah itu kan waktu itu dia belajar sampai ke Gontor. Akhirnya dia pertama yang dideketin tuh ulama. Beliau itu, Pak Emil itu sangat family oriented ya. Suka sekali dengan keluarga. Nah, dan beliau itu kalau kemanapun mereka sesudah dia menjadi menteri atau apalah dia jadi apa, suka ke luar negeri dan tidak lupa datang ke rumah kita yang berada di luar negeri begitu. Di kacamata dia tuh prinsipnya dia bahwa family is a family, bukan orang yang saling tunjuk-tunjukkan. Jadi saling berdebat, saling berantem, saling musuh-musuhan. Itu dia paling tidak suka kayak gitu. Dan yang kedua, jangan berbohong. Kalau berbohong dia akan marah besar gitu. Dan selalu mengusahakan kalau bisa sekali setahun berlibur dengan anak-anak ke luar negeri pada liburan itu. Jadi perhatiannya kepada anak-anaknya juga besar. Jadi dia tidak egoistis, dia senang-senang ke luar negeri lihat macam-macam negara. Tapi anak-anaknya itu juga diberi kesempatan sekali setahun kita selalu mencoba berlibur bersama dengan anak-anak ke luar negeri. Fakta mengatakan bahwa Dedi itu jadi menteri 23 tahun. 22 tahun, saya katakan begitu. Ditambah lagi jadi Dewan Pertimbangan Presiden hampir 10 tahun. Itu 30 tahun lebih otaknya hanya buat negara. Nah memang sekarang bahasa kasarnya adalah Dedi harus bisa sadar bahwa pejabat-pejabat itu udah anak kamu semua. Jokowi itu udah umuran anak, umuran Meli, Jokowi. Dia satu-satunya jadi menteri, dia satu-satunya profesor, dan dia yang sampai sekarang masih sibuk. Dilihat begitu sibuk terus dia nggak bisa diam. Jadi waktu dia bilang sudah nggak kerja lagi, nggak jadi menteri lagi, saya khawatir. Saya pikir kalau dia nggak kerja, itu komputernya bisa kacau itu. Tapi kemudian dia cerita bahwa banyak surat-surat undangan, seminar, pertemuan, ceramah di luar negeri. Dia tulis lagi, mohon surat ini ditujukan kepada menteri yang pengganti saya namanya. Itu jawabannya, karena Anda bukan menteri, kami undang sebagai pakar. Nah dia itu dah bekerja, dia aktif. Jadi dia punya komputer jalan lagi sampai sekarang. Dan yang banyak saya tanya, umpamanya Pak Almi Mono, Pak kenapa Pak gak aktif? Saya orde baru. Emil itu lain. Dia menunjukkan keistimewaannya itu dia. Di keluarga diistimewa, di luar juga diistimewa. Sampai hari ini masih sibuk. Saya mohon pada Tuhan pada tiap kali saya sembahyang supaya dia diberi kesehatan. Jangan sampai dia sakit. Karena saya tahu dia orang yang senang kerja. Dia orang yang senang kerja. Ya, jadi janganlah sampai terjadi apa-apa dia karena
terlalu keras atau hebat dia bekerja sehingga terjadi sesuatu. Berilah dia kesehatan. Itu yang selalu saya minta pada doa saya kepada Tuhan. Dan alhamdulillah itu tercapai sampai sekarang. Pak Emil kan belum pernah, setahu saya, kalau tanya sama anak yang masuk ke rumah sakit karena sakit berat enggak. Paling pernah kena operasinya karena dia jatuh. Tapi yang sampai berminggu-minggu tak pernah dia masuk ke rumah sakit. Selama perawatan beliau jalan pagi. Ya, jalan pagi. Kemudian tidak sabaran. Beliau lompat pagar pada usia itu. Akhirnya jatuh, patah akhirnya tulang tempurungnya. Nah itulah contohnya ya. Dia tidak mau, kelihatannya tidak mau nyusahin orang. Ya, nah itu kan merugikan. Itu yang sifat-sifatnya yang keras sekali dan mandiri sekali. Ya, itu yang ya perlu dicontoh juga orang-orang yang begitu kan harusnya kita semuanya mandiri. Tapi ingat sama yang lain. Nah, itu ya. Nah, itu yang beliau itu mandiri tapi selalu ingat, makanya dia bekerja dalam lingkungan hidup itu. Jadi pas sekali cara berpikir dan perilakunya itu luar biasa. Jadi ayah itu kalau turne, dan saya ikut gitu ya, dia pergi ke ini mencari Elephant Trail, jalur gajah itu. Nah, bersama dengan masyarakat lokal. Saya seperti anak kecil ya, dikasih kayu tongkat itu satu kayu gitu ya. Mencari bersama dengan anak-anak ini mencari kotoran gajah. Kotoran gajah belum besar itu ya. Tapi jadi kita tusuk. Pup, kalau ada yang keras, kita buka, apa yang kita buka? Duren. Gajah tidak makan isi duren, tapi duri duren itu yang dia pakai untuk pencernaan. Maka dia keluar kotoran itu bersama kotoran, bersih, tapi isinya tetap utuh. Dan nilainya gajah duren dari perut gajah tinggi sekali di Sumatera Selatan waktu dilihat itu. Wah, pekarangan kita ini kalau hujan tuh pum kedengaran duren itu berjatuhan. Waduh, sedap itu ladanya. Duren, emang itu paling kesukaannya. Salah satu buah yang dia paling suka itu ada duren. Tapi itu kembali lagi, alhamdulillah. Walaupun dia makan banyak, ya hanya sekarang setelah dia mempunyai vertigo, maka dia harus hati-hati sekali makan durian. Dan dia masih tetap suka makan durian. Jadi kalau ada yang mengajak dia mengajak dia makan durian, maka saya selalu bilang Pak ini, jangan terlalu banyak, batasi ya. Kamu boleh makan paling banyak 5 biji aja. Kalau tidak satu durian tuh habis. Betul. Tapi itu bisa menyebabkan dia timbul penyakit itu vertigonya. Asal tidak banyak apa-apa. Jadi gini, di dalam susunan saraf manusia itu ada memori ya, memori rasa, memori bau dan sebagainya itu merem gitu. Ini bau durian, udah tahu. Ya. Rasanya udah teringat. Jadi betul-betul yang berkesan itu membawa dalam pola kehidupannya dia. Orang sekarang kan hampir seluruh dunia kegilaan sama durian. Ada yang mutah-mutah tapi ada yang senang sekali ya. Karena khas sekali.
Selamat ulang tahun Pak Emil. Semoga Bapak terus menginspirasi banyak orang, Bapak tetap sehat ya. Dan saya secara khusus ingin berterima kasih untuk semua inspirasi yang Bapak berikan, ilmu yang saya terima, attitude, sikap yang saya terima, itu tuh tidak akan hilang dari saya. Terima kasih. Saya mengucapkan selamat ulang tahun buat Pak Emil. Mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan yang baik, semangat terus, dan umur panjang yang barokah. Memasuki usia yang ke-90 ini, saya ucapkan selamat pada Pak Emil. Dengan harapan Bapak bisa lebih lapang dada. Karena generasi yang baru sekarang ini banyak yang berintegritas tinggi. Dan pada dasarnya mereka itu mewarisi integritas Pak Emil selama ini. Selamat Pak. Mudah-mudahan Bapak tetap sehat dan selalu berkarya. Sampai hari ini saya tidak pernah melihat Bapak diam. Sampai hari ini saya tidak melihat Bapak tidak memberi motivasi kepada orang lain. Ini luar biasa. Jadi sekali lagi kami sungguh bangga punya Pak Emil. Bapak sehat ya Pak. Bapak panjang umur dan bahagia selalu Pak. Usia yang 10 ini supaya beliau lebih memikirkan kesehatannya, dan kemudian juga kalau kemana-mana mesti ada orang yang mengikuti, bukan saja tante tapi ada orang lain yang mengikuti. Soal tante juga sudah sepuh kan dan di kursi roda. Itu aja. We wish you the best, all the best. So Bu Didi, selamat ulang tahun. Teruslah berbakti kepada bangsa dan negara, dan sekarang waktunya memang Dedi lebih banyak berhubungan, bercengkrama dengan keluarga, apalagi sudah punya 2 cicit, sehingga waktu daripada Dedi ini memang harus lebih banyak dengan keluarga ketimbang dengan negara. Selamat ulang tahun, happy birthday, dan I love you. Emil, 62 tahun kita sudah hidup bersama. Meni doakan dan Meni mohon agar Emil dapat hidup lebih panjang lagi, agar usia Emil bisa bertambah terus, agar kita tetap dapat hidup bersama dengan anak dan cicit-cicit kita. Dan Meni doakan agar Emil selalu sehat. Meni mohon agar Emil tetap bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan Emil yang tiap hari Emil kerjakan sampai jauh malam hari, dalam keadaan Emil yang tetap sehat. Jangan jatuh sakit karena kerja terlalu malam. Memang Meni tahu Emil senang bekerja. Meni tidak mau menahan Emil, tapi hanya memohon agar Emil menjaga diri Emil. Jangan dipaksakan kerja itu sampai jauh malam. Emil kadang-kadang bekerja sampai jam 1 malam. Usahakan agar itu dikurangi waktunya. Oleh karena itu tiap kali kalau Meli mau tidur, selalu Meli ajak Emil, Mil, jam 11 mari kita tidur. Ini adalah karena Meli jaga kesehatan Emil. Mudah-mudahan Emil masih panjang umur dan selalu sehat, dan kita bisa dapat hidup bersama dengan anak cucu kita untuk beberapa tahun lagi, selama Tuhan masih memberi kesempatan itu kepada kita. Untuk itu kami bersyukur dan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah membesarkan kita dan yang telah mendidik kita dan memberikan kehidupan kita bersama selama 62 tahun. Terima kasih Allah atas hal ini semua. Kami sangat bersyukur kepadamu. Terima kasih Allah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak.
Bung Imin, selamat ulang tahun ke 90 kalau nggak salah ya. Tanggal 8 Juni 2020. Left right, cerita yang oke-oke aja. Banyak sekali ditanya, banyak yang, nah yang kita kan kumpulnya tidak terlalu lama. Kita di Palembang sebentar, di Jakarta sebentar, terus ke Berkeley, dan kemudian kerja, terus kita juga keluar negeri bolak-balik. Jadi komunikasi ya kumpul-kumpulan, kalau lagi lebaran, kalau ulang tahun. Anyway, happy birthday.